Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai soal OGM KPM yang ke-6 untuk tingkat SMA yang bagian geometrinya. Soal nomor 18. Pada gambar berikut, ABCD adalah sebuah persegi. ABCD itu persegi. Kalau persegi maka keempat sisinya sama panjang. Ya, sisi BC sama panjang dengan sisi AB, sama panjang dengan sisi AD, dan sama panjang dengan sisi CD. Dan titik G pada sisi CD, titik G pada sisi CD, kemudian lipat sisi BC sepanjang garis BG. Sisi BC kita lipat sepanjang garis BG, sehingga mendapatkan segitiga BEG. Berarti bisa dikatakan segitiga BCG itu dilipat menjadi segitiga BEG. Berarti segitiga BEG ini adalah pencerminan dari segitiga BCG terhadap garis BG. Berarti segitiga ini kongruen, ya. Kalau kongruen maka BC itu sama panjang dengan BE, karena BE itu asalnya dari BC, ya, sama panjangnya. Berarti kita buat tanda sama panjang. Sedangkan sisi CG itu sama panjang dengan EG. Ini sama panjang. Ya, karena EG itu asalnya dari CG yang dilipat. Selanjutnya, jika sudut CBG 32 derajat. CBG yang ini 32 derajat. Maka berapa besar sudut DAE yang ini tambah sudut DGE, ya, yang ini. Ya, itu yang ditanya. Kita perhatikan sudut C itu siku-siku, ya, 90. Karena ini sebuah persegi, ya. Jadi titik sudut C itu siku-siku. Lalu kalau siku-siku, maka pada segitiga BCG total sudut yang ini 90, ya, karena sini sudah 90. Jadi supaya 90, sudut yang ini 90 kurang 32 itu 58, ya. Karena ini 58, maka ini juga 58, ya, karena segitiga ini BCG dengan BEG itu kongruen, ya. Jadi ini juga 90 siku-siku, ya, karena ini E itu asalnya dari C, ya, begitu. Lalu yang ini juga sudutnya sama dengan ini 32, ya, karena segitiga BEG itu asal dari BCG, ya. Selanjutnya, kalau ini 58, ini 58, padahal total ini semua ada 180, berarti 58 tambah 58, 116, ya. Supaya 180, 64 lagi. Ya. Jadi dapat kita lihat bahwa sudut DGE itu 64 derajat. Selanjutnya, kita ke sini. Ini 32 supaya 90 ini kan totalnya sampai ke sini 90. Ya, 32 64 supaya 90 26 lagi. Lalu pada segitiga ABE itu sama kaki. Kalau sama kaki maka sudut yang ini dan yang ini sama besar. Dan total ketiga sudut ini 180. Karena ini sudah 26 dikurang 26 itu 154, ya. Dibagi 2. Berarti 77 di sini, 77 di sini. 154 bagi 2 itu 77. Selanjutnya ini ke sini itu 90, ya. Berarti ini 77, 90 kurang 77 itu 13, 13, ya. Jadi sudut DAE 13 derajat. Jadi bisa kita dapat yang ditanyakan besar sudut DAE ditambah besar sudut DGE, ya, tinggal kita tambah saja. DAE 13, DGE 64.
13 tambah 64, 77 derajat. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan soal OGM 6 untuk yang topik geometri. Ini soal yang terakhir, yang topik geometri. 23. Segitiga ABC sama kaki, dengan AB sama dengan BC, dan sudut ABC sama dengan 80 derajat. Titik P di dalam segitiga, sehingga sudut PAC sama dengan 40 derajat, dan sudut PCA sama dengan 30 derajat. Besar sudut PBC adalah, ya kita gambar dulu segitiga siku-siku ABC-nya. Ya, ini misalkan segitiga ABC-nya, karena di sini AB dengan BC sama panjang, berarti sudut B-nya sudut B-nya di sini, misalkan sini sudut A, di sini sudut C ya. Segitiga ABC. Titik sudut ABC 80 derajat ya. Yang ini 80 derajat. Sudut ABC-nya yang ini 80 derajat. Lalu titik P di dalam segitiga ya, sehingga sudut PAC 40 derajat, PCA 30 derajat ya. Kita misalkan titik P-nya ya kira-kira saja ya. Kira-kira di sini titik P. Ya, kita tarik garis ya, dari P ke A. Ya, kita buat garis dari P ke A. Lalu kita buat garis dari P ke C ya. Ya, untuk bisa menunjukkan sudut yang diberitahu ya. Ini masih bergeser ya. Ya, ini dia kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi sudut PAC yang ini. Sudut PAC itu yang ini. Itu besarnya 40 derajat. Dan sudut PCA yang ini ya, 30 derajat. Nah, gitu. Seandainya kita tarik garis dari B ke P, ya, ini ya. Lalu kalau kita misalkan sudut yang ini itu, kita misalkan sudut yang ini itu alfa, maka sudut yang satu lagi yang ini 80 derajat kurang alfa ya, karena totalnya 80 derajat. Begitu. Jadi karena ini segitiga sama kaki di mana BC dengan AB sama panjang, maka sudut C-nya dan sudut A-nya sama besar. Ya, karena yang di sini 80, total sudut segitiga 180, 100 lagi dibagi 2 sama merata. Di sini 50, karena ini sudah 30, berarti 20 derajat lagi di sini. Ini 50 karena sini udah 40, berarti tinggal 10 derajat lagi di sini. Selanjutnya karena ini alfa, sedangkan total sudut segitiga itu 180. Ini sudah 20 tambah alfa, maka sudut yang ini ya tinggal 160 derajat lagi dikurangi alfa. Ya, supaya total segitiga ini 180. Dan sudut yang ini besarnya ini 10 tambah 80 derajat kurang alfa sudah 90 kurang alfa. Jadi totalnya supaya 180 ini 90 tambah alfa ya. Biar total ini ke sini 180 derajat. Sekarang kita perhatikan segitiga ini, segitiga B ini titik P ya, PC, segitiga BPC. Kalau kita buat aturan sinus ya, bahwa sisi BC per sinus ya, aturan sinus berarti di depan sisi BC itu 160 derajat kurang alfa ya. Itu sama dengan sisi BP per sinus sudut di hadapan
BP adalah 20 derajat. Lalu kalau kita perhatikan segitiga BAP atau BPA, ya. Kita buat juga aturan sinusnya. Sisi AB per sinus, yang ini AB ya. Di hadapan sisi AB sudut 90 tambah alfa. 90 tambah alfa sama dengan sisi BP per sinus sudut di hadapan BP ini adalah yang ini, 10. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita tahu bahwa BC dan AB itu sama panjang ya. BC dan AB itu sama panjang. Jadi kalau ini kita bagi ya, kita bandingkan. Kalau kita bagi ini bagi ini, berarti kan BC dengan AB sama panjang habis ya. Berarti tinggal sin 90 ya di atas ya. Jadi sin 90 derajat tambah alfa per sin 160 derajat kurang alfa ya. Dari yang ini bagi yang ini per yang ini. BC dan AB mati karena sama panjang, ini naik ya. Jadi seperti ini bentuknya. Sama dengan ini bagi ini ya. BP mati jadi sin 10 di atas. Sin 10 per sin 20. Ya, kita peroleh bentuk seperti ini. Ya, sin 90 derajat tambah alfa itu sama saja dengan cos alfa ya. Cos alfa per, yang ini kan bisa dibuat jadi sin 160 kurang alfa itu kan 90 ditambah 70 kurang alfa. Sama dengan yang ini sin 10 per sin 20 itu 2 kali sin 10 dikali cos 10 dari rumus sudut rangkap ya. Sin 10-nya habis, ini tinggal 1. Lalu kalau kita kali silang, ini kali ke sini, ini kan jadi cos 70 kurang alfa ya. Cos 70 derajat kurang alfa ya, sin 90 tambah theta itu cos theta ya. Jadi cos 70 kurang alfa sama dengan ini kita kali ke sini. Ya, menjadi 2 cos alfa dikali cos 10. Jadi kita perhatikan bentuk ini. Alfa itu kan di bawah 80. Di bawah 80 dan harus memenuhi ini. Ini terpenuhi ketika sudut alfanya 60 derajat ya. Jadi kalau kita perhatikan alfanya 60, yang kiri menjadi cos 70 kurang 60. Cos 10. Yang kanan cos 60 itu kan setengah. Dikali 2, 1. Tinggal cos 10. Jadi ruas kiri dan ruas kanan akan sama ketika sudut alfanya 60 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Yang ditanya di soal adalah sudut PBC ya. Jadi sudut PBC PBC berarti alfa kan? Yaitu 60 derajat. Jadi jawabannya yang D. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.